Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lakum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu yang mulia, pada kesempatan yang mulia ini mari kita senantiasa lagi dan lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas anugerah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui bahwa tidak ada anugerah yang lebih besar, lebih mahal melebihi anugerah agama. Maka mari kita syukuri lagi dan lagi anugerah agama ini, karena kita ingin menanamkan di dalam hati kita, memahami di dalam diri kita bahwa tidak ada anugerah yang lebih besar melebihi agama. Dan siapapun manusia, siapapun orang, siapapun benda yang ada kaitan dengan agama, maka nanti orang itu akan menjadi mulia. Kalau dia benda, benda itu pun akan menjadi mulia. Perkara apapun ada kaitan dengan agama, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya Bapak Ibu yang mulia, siapapun orang, siapapun manusia, kalau tidak ada kaitan dengan agama, benda tidak ada kaitan dengan agama, barang apapun kalau tidak ada kaitan dengan agama, maka benda itu pun tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di sekitar kita, apapun, jangankan manusia, kita manusia ini makhluk yang paling sempurna. Jangankan manusia, seumpama ada binatang, binatang itu dikaitkan dengan agama, ada hubungan dengan agama, maka binatang itu pun juga akan menjadi mulia. Kita tahu bahwa ada binatang namanya anjing. Anjing ini kalau kita belajar fikih, maka di dalam fikih kita diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
apabila wadah salah seorang di antara kalian dijilat anjing, maka kata Nabi, cara mensucikannya basuh 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Ini anjing atau babi itu najisnya dalam pelajaran fikih dikatakan najis mughalladhah, najis yang tebal, najis yang berat. Kenapa dikatakan tebal atau berat? Karena memang mensucikannya dibandingkan najis-najis yang lainnya itu lebih berat. Kalau kita terkena najis-najis yang lain, 1 kali basuhan selagi bersih, 1 kali basuhan akan menjadi suci. Tapi kalau mensucikan najis mughalladhah, bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat, enggak, 7 kali lipat. Dibersihkan, disucikan, dicampur dengan salah satunya debu atau tanah baru jadi suci. Nah, ini najis anjing. Bapak Ibu yang mulia, anjing binatang yang najis mughalladhah, tapi ketika anjing itu ada kaitan dengan agama, anjing pun jadi mulia. Ada anjing yang di dalam Al-Quran itu disebut-sebut beberapa kali namanya. Namanya anjing Ashabul Kahfi. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Anjingnya Ashabul Kahfi ini, cerita Ashabul Kahfi itu Allah sendiri terangkan. Di antara orang-orang ada yang mengatakan, kata Allah, Ashabul Kahfi itu 5, yang ke-6 anjing. Ada yang mengatakan 6, yang ke-7 anjing. Ada yang mengatakan 7, yang ke-8 anjing. Katakanlah, hanya Allah yang tahu. Nah, jadi yang pasti berapa jumlahnya nggak tahu, tapi ada anjing semua. Yang menemani mereka ada beberapa orang pemuda. Yang pemuda ini ada fikir agama, berada di dalam satu kondisi orang-orang yang tidak suka agama. Rajanya zalim, pimpinannya zalim, penguasanya zalim. Maka pemuda-pemuda ini menyendiri. Untuk menjaga agama, mereka uzlah, menyendiri. Maka pemuda-pemuda ini diikuti anjing. Anjing itu pun karena mau membela, menolong orang-orang yang mengamalkan agama, anjing itu pun juga diceritakan Allah dalam Al-Quran. Nah, anjing saja kalau ada kaitan dengan agama dimuliakan oleh Allah. Maka bagaimana kira-kira manusia, orang, kalau ada orang manusia yang taat pada Allah, maka derajatnya akan naik, akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri sekarang ini bisa kita lihat, kita perhatikan. Benda-benda juga kalau sudah ada kaitan dengan agama jadi mulia. Ini masjid kita, Bapak Ibu yang mulia, ini masjid kan ada keramiknya. Mungkin keramik di masjid kita ini dibandingkan dengan keramik yang ada di mall, keramik yang ada di hotel-hotel, mana yang mahal? Mungkin yang jauh-jauh lebih mahal itu keramik di hotel sana. Tah satu buah keramik yang besarnya itu 1 meter kali 1 meter, besar dan mahal harganya, tapi karena tidak ada kaitan dengan agama, maka orang-orang memijaknya dengan sepatu dan sendal mereka. Bahkan kalau ada orang masuk hotel kok lepas sendal, lepas sepatu, itu ditegur. Hei, pakai sendalnya. Melepaskan sendal, melepaskan sepatu, alas kaki kok dilepas, malah ditegur orang. Kenapa? Pijak. Pijak itu. Jadi nggak perlu dilepaskan sendal. Tapi kalau kita mau masuk masjid, seumpama masjid ini nggak ada keramik sekalipun, kok ada orang masuk masjid pakai sepatu, pakai sendal, satu masjid ngamuk pada dia. Ini tempat-tempat mulia. Ini tempat-tempat yang suci. Jangan kamu kotori tempat ini. Ngamuk satu masjid. Kenapa? Kita tahu bahwa masjid itu ada kaitan dengan agama. Benda apapun, kalau sudah ada kaitan dengan agama, mulia. Maka benda jadi mulia, apalagi manusia. Maka hadirin Bapak Ibu yang mulia, tanamkan dalam diri, apapun kalau ada kaitan dengan agama, mulia. Dan apapun kalau sudah tidak membuat dirinya, benda tadi tidak ada kaitan dengan agama, maka tidak akan mungkin bisa mulia di dunia ini, apalagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita syukuri lagi dan lagi anugerah agama yang Allah telah berikan pada kita. Allah beri taufik kita untuk datang ke masjid, melaksanakan sholat, bahkan dengan cara berjamaah. Kemudian anugerah tambahan lagi, Allah beri taufik kita duduk dalam majelis ilmu, memperpanjang i'tikaf. Mari kita
syukuri lagi dan lagi anugerah agama ini dengan harapan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam agama. Allah Subhanahu wa taala selalu beri taufik pada kita untuk mengamalkan agama, dengan satu harapan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan kita taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca beberapa hadis lanjutan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis atau 40-an hadis, karena memang lebih daripada 40. 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, imamnya para hafiz, imamnya para ulama, pimpinannya para faqih, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan baca melanjutkan hadis yang Al-Hadits As-Sabi' wal Ishrun, hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27. Anin Nawash bin Sam'an radhiyallahu anhu ma'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Rawahu Muslim. Anin Nawas ibni Sim'an, bukan Sam'an. Wa an Wabisata bin Ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil bir qultu na'am qala istafti qalbak al birru ma itma'annat ilaihi nafs wa tma'anna ilaihi al qalbu wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fihi sadri wa in aftakan nas wa aftuk. Hadithun hasan ruwayhinahu fi musnadai al-imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Hadis yang ke-27, Anin Nawas, daripada Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka berdua. Jadi Nawas ini sahabat, ayahnya Sam'an juga sahabat. Maka kalau dua-dua rawi itu satu orang sahabat, ayahnya sahabat, kok disebutkan nama mereka berdua, maka menggunakan dhamir tasniyah, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Kalau radhiyallahu anhu itu biasanya hanya dia saja sahabat, ayahnya tidak. Jadi di sini karena Nawas itu sendiri beliau sahabat, ayahnya Sim'an juga sahabat Nabi, orang yang jumpa dengan Nabi dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, maka doa yang diajarkan adalah radhiyallahu anhuma. Ini Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridho kepada mereka berdua. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabiyyi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi telah bersabda, al-birru, kebaikan. Apa itu kebaikan? Husnul khuluqi, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, adapun dosa. Dosa itu apa? Ma haka fi nafsik. Wal ithmu, adapun dosa. Ma adalah perkara, haka yang ragu, fi nafsika, di dalam hatimu. Wa karihta, dan engkau tidak menyukai, ayyat toli'a, untuk diketahui perkara tadi, ditampakkan alaihi, ke atasnya, an-nasu, manusia. Nabi bersabda dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik, kebaikan itu Nabi kumpulkan dalam satu definisi ringkas. Kalau kita ingin tahu apa itu perkara yang baik, perkara yang baik itu adalah akhlak yang baik. Kemudian dosa. Dosa itu apa? Apapun yang membuat ragu di dalam hati kita, maka itu dosa. Yang kedua, wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Dan kata Nabi, dosa itu adalah satu perkara
yang mana kalau perkara itu nampak, ketahuan, orang-orang tahu, kita nggak suka, maka berarti itu dosa. Jadi Nabi memberikan dua definisi. Dosa itu adalah hal yang engkau ragu di dalam hati, dan yang kedua, engkau tidak suka perkara itu diketahui oleh orang lain. Rawahu Muslim, rawahu telah meriwayatkan hadis Muslimun, Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini satu hadis. Hadis yang kedua, tetapi Al-Imam An-Nawawi meletakkannya dalam satu nomor. Maka dikarenakan itulah para ulama tadi dalam muqaddimah pun kita sudah sampaikan, hadis ini isinya lebih dari 40. Jadi dalam satu nomor di sini beliau beri judul Al-Haditsus Sabi' wal Ishrun, hadis yang ke-27. Tapi di dalam hadis yang ke-27 sendiri ada dua hadis. Wa an Wabisah bin Ma'bad, dan diriwayatkan daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Qala, beliau telah berkata, ataitu, aku telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, Ji'ta tas'alu anil bir, ji'ta engkau datang, tas'alu engkau bertanya, anil birri mengenai kebaikan. Qultu, maka aku mengatakan, na'am, iya. Qala, maka Nabi bersabda, kebaikan itu apa? Istafti qalbak, istafti, putuskanlah, dari kata-kata ifta ya. Minta fatwa kamu, putuskanlah qalbaka, hati engkau. Jadi kalau ingin tahu kebaikan itu apa, tengok hati. Al-birru, kebaikan, ma adalah perkara, yatma'annat, yang menjadi tenang, ilaihi, kepadanya, an-nafsu, jiwa, hatimu. Watma'anna, dan menjadi tenang, ilaihi, kepadanya, al-qalbu, hati. Wal ithmu, adapun dosa, ma adalah perkara, haka, yang ragu, fin nafsi, di dalam jiwa. Wa taraddada, dan menjadi ragu, fi sadri, di dalam dada. Wa in aftaka, walaupun memberikan fatwa kepada engkau, annasu, orang-orang, wa aftuka, dan mereka memberikan fatwa kepada engkau. Hadithun hasan, hadis ini hadis hasan. Ruwainahu, kami telah meriwayatkannya. Fi musnadayil imamain, di dalam dua kitab musnad yang diriwayatkan oleh dua imam, Ahmad bin Hambalin, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, Wad-Darimi, dan Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Ini dua hadis Bapak Ibu yang mulia, tetapi tadi dari terjemahannya sendiri kita bisa perhatikan, hadisnya memang dua, tapi sebenarnya maknanya itu sama. Kurang lebih itu yang juga diterangkan sama dengan apa yang disampaikan di dalam hadis yang pertama. Jadi kalau dalam istilah ilmu hadis, ini dikatakan sebagai syawahid, penguat. Jadi hadis pertama, hadis yang kedua itu didukung oleh hadis yang pertama. Maka Al-Imam An-Nawawi di sini beliau mengatakan, hadis ini walaupun mungkin tidak diterangkan oleh Imam Bukhari dan tidak diterangkan oleh Imam Muslim. Kalau hadis pertama rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Al-Imam Ad-Darimi. Lah hadis yang kedua ini, Imam Nawawi sendiri mengatakan, kami meriwayatkan hadis yang kedua ini dengan sanad yang hasan. Bagi kita yang pernah mengkaji ilmu hadis, hadis itu paling tidak secara garis besar ada tiga. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Hasan itu kedudukannya tuh mirip-mirip dengan hadis yang sahih, bisa dijadikan dalil. Nah, di sini beliau mengatakan hadis hasan karena ada beberapa ulama, orang-orang yang mungkin, termasuk kitab yang saya pakai. Ini kitab yang saya pakai, ini sarah penjabaran oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi orang-orang baru zaman sekarang mentahqiq kitab ini, dibuat sedikit catatan kaki. Muhammad Hasan bin Muhammad Hasan Ismail yang mentahqiq atau membuat catatan kaki hanya beberapa kata, beberapa kalimat yang penting dia buat ada catatan kaki. Maka dalam kitab ini beliau memberikan pentahqiq ya, yang memberikan catatan kaki ini orang-orang baru-baru belakangan. Sedangkan Imam Nawawi itu kurang lebih 700 tahunan yang lalu. Ini yang memberikan catatan kaki
di sini menegur. Kata beliau, jangan terkesan dengan penghasanan yang diberikan oleh Imam Nawawi, hadis ini dhaif, kata beliau. Nah ini ya wallahu a'lam ya. Entah yang benar pentahqiq atau yang lebih benar itu Imam Nawawi. Tapi yang perlu kita ketahui, yang menghasankan hadis ini bukan cuma Imam Nawawi. Yang mentahqiq itu sendiri mengakui hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidh An-Nawawi. Kemudian juga dihasankan oleh Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dan juga dihasankan oleh Al-Mundhiri. Kemudian juga dihasankan oleh Al-Husaini di dalam kitab Al-Bayan. Maka kata beliau, jangan terkesan dengan penghasanan mereka itu semua. Lah padahal yang dia sebut satu persatu ini ulama kelas-kelas tinggi, bukan levelnya tukang tahqiq tadi. Imam Nawawi menghasankan, Imam Mundhiri menghasankan, Ibnu Rajab menghasankan, Al-Husaini menghasankan, kemudian tahu-tahu orang belakangan seperti beliau mengatakan ini hadis dhaif. Dan sebenarnya walaupun orang ini belakangan, dan yang mensarah kitab ini juga termasuk ulama lama. Yang mensarah kitab ini yang kita baca adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau sudah jawab dengan lengkap dalam sarah ini. Imam Nawawi menghasankan hadis ini karena ada riwayat-riwayat lain yang jalur sanadnya itu juga banyak dan mendukung daripada riwayat tadi, maka baru akhirnya hadis ini dikatakan hadis hasan. Jadi nggak cukup kalau kita tuh melihat hanya dari satu kitab, nah akhirnya penilaiannya itu menjadi kurang. Jadi hadis ini tentu penilaian ulama-ulama sekelas Imam Nawawi ini memang beliau manusia, kemungkinan salah ya pasti ada, tapi kemungkinan salahnya beliau dibandingkan kita, maka tentu lebih banyak mungkin salahnya kita. Sudah kita nih nggak hafal Al-Quran, hadis pun juga 10 entah hafal atau tidak. Kalau hafal pun 10, sanadnya pun nggak tahu. Kalaupun tahu sanadnya cuma kita tahu 1, padahal ternyata ada 10-an sanad. Maka ini tentang hasan, sahih, dhaif, ini tentu dikembalikan kepada pakarnya. Di antara pakarnya itu adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau sendiri menilai hadis ini adalah hadis hasan. Bapak Ibu yang mulia, tadi dalam hadis ini secara singkat, ini adalah satu hadis yang sangat penting. Nasihat daripada Nabi SAW kepada para sahabat. Yang mana dalam hadis yang pertama tadi, daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi memberikan satu arahan, kata Nabi, kebaikan itu adalah husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi orang itu dan akhlak yang baik ini, kenapa kok dijawab Nabi kebaikan itu akhlak yang baik? Karena memang di dalam Al-Quran itu banyak. Di antara definisi-definisi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Walakinnal birra, kebaikan itu apa? Ini Allah nerangkan. Kebaikan itu apa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Ini dalam ayat Al-Qur'an, kebaikan itu diarahkan kepada hal yang seperti ini. Karena zaman sekarang, dari zaman dulu juga, ada orang yang ngaku baik, tapi dia nggak iman pada Allah, maka itu hakikatnya orang itu nggak baik. Orang itu tidak bisa dikatakan akhlaknya baik kalau nggak beriman. Ini penting. Lah kok bisa kalau kami bukan orang beriman, kok kami tidak dikatakan berakhlak baik? Ya memang Allah yang mengatakan begitu. Al-birra husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak. Isinya akhlak. Orang berakhlak itu siapa? Man amana billah wal yaumil akhir. Orang berakhlak itu pertama, kalau dia iman pada Allah, iman pada hari akhirat. Maknanya punya iman, itulah orang yang berakhlak. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, bagaimana mungkin kan orang tuh kalau dikatakan berakhlak, kalau dia ini sedang berada di satu tempat. Dia tuh pendatang, bertamu ke rumah orang. Tahu-tahu di rumah orang itu dia merasa memiliki.
Akhirnya dia seenaknya sendiri ngambil air minum, seenaknya sendiri masuk ke rumah orang. Pas ditanya, kenapa? Ya ini yang punya saya. Lah, Anda tamu lah. Berarti Anda bukan tamu, pencuri. Kalau ada orang di dunia ini, hidup di dunia, tapi dia lupa, bahkan bukan lupa, nggak tahu siapa yang punya dunia, itu kira-kira seperti apa? Itu pencuri namanya. Walaupun dia mentasarrufkan, buat baik pada orang, ada orang dia tolong, ini uang buat kamu, ada orang dia berikan makanan, ini makanan buat kamu, dengan seluruh manusia baik, tapi ternyata dengan pemilik dunia nggak baik, itu bukan orang berakhlak. Maka orang berakhlak itu adalah orang yang tahu diri. Orang yang tahu diri itu punya Tuhan. Tuhan yang benar itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhlak, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Hadis itu terkadang juga ditafsirkan, diterangkan oleh Al-Quran. Jadi Nabi mengatakan albir husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Lah agama itu isinya kata para ulama, maka kita jangan heran bahwa agama itu dikatakan seluruh agama itu isinya adalah akhlak. Akhlak itu apa? Adab. Maknanya orang kalau beragama mesti berakhlak. Orang kalau beragama mesti punya adab. Kalau hidup suka-suka sendiri, itu nggak punya agama. Kenapa kok kamu berjalan itu nundukkan pandangan, kenapa? Maka orang yang beragama akan mengatakan, yaitu akhlaknya hidup dalam kehidupan, akhlaknya seperti itu. Kok jalan nundukkan pandangan, kok jalan itu disuruh tawadu, jalan itu disuruh jangan sombong. Maka orang-orang beragama akan mengatakan, itu adabnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah zat yang maha rahman. Kalau ingin tahu siapa hamba Allah itu, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang mana kalau berjalan di permukaan bumi, dalam berjalannya itu tawadu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia jumpa dengan orang-orang jahil, maka dia akan mengucapkan kalimat-kalimat perkataan yang mengandung keselamatan. Jadi ini adabnya berjalan. Orang beragama itu ada adab. Jalan ada adab. Duduk pun ada adab. Makan pun ada adab. Makan kok tangan kanan? Kenapa Anda makan tangan kanan? Kenapa minum tangan kanan? Maka jawabannya itu akhlak. Orang kalau makan suka-suka hati, makan terserah awak lah. Mau tangan kiri terserah saya, mau tangan kanan terserah saya, mau berlari ya urusan saya, mau duduk ya urusan saya. Lah orang seperti ini maknanya tidak punya agama. Nggak punya akhlak, tidak punya adab, berarti nggak ada kebaikan. Maka isinya agama itu semua adalah akhlak. Ini agama. Albir husnul khuluq. Kebaikan itu isinya adalah, maka Nabi biasa. Ini kalimat-kalimat seperti ini, Bapak Ibu yang mulia, banyak. Contoh-contoh dalam hadis. Al-hajju arafah, kata Nabi. Al-hajju arafah. Haji itu arafah. Padahal kita yang haji itu tahu. Namanya haji itu kan bukan cuma arafah. Ada tawaf, ada segala macam amal. Tapi Nabi memberikan definisi satu. Haji itu arafah. Maksudnya amal terbesar dalam haji itu ya di Arafah. Kok ada orang tawaf segala macam tapi nggak kumpul di Arafah, nggak sah itu hajinya. Maka sama dengan albirru husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak yang baik. Lah kok cuma dikumpulkan? Nggak, di sini mu'dhamuhu kata para ulama, maknanya kok Nabi nyampaikan seperti itu kok dihasar, diringkas dalam satu kalimat karena kebanyakan agama garis besar adalah berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik seperti tadi kurang lebih keterangan yang disampaikan oleh para alim ulama. Termasuk orang yang berakhlak baik itu, orang yang baik adalah ada iman pada Allah, iman pada hari akhirat, maka baru dia dikatakan sebagai orang yang beriman. Kemudian Nabi memberikan nasihat lagi. Wal ithmu, sekarang kata Nabi dosa.
Dosa itu ingin tahu apa definisinya? Maka Nabi katakan, dosa adalah apapun yang meragukan di dalam hati engkau dan engkau tidak menyukai perkara itu diketahui oleh orang lain, maka itu adalah dosa. Nah, ini definisi yang luar biasa. Dosa yang kita tahu zina, dosa riba, dosa mencuri, dosa. Banyak hal-hal lain yang kita ketahui dosa. Tapi hal yang definisi seperti ini lebih detail. Apapun yang meragukan dalam hati. Kita ingin buat satu perkara, kok tahu-tahu hati nggak tenang. Nggak enak rasanya hati. Maka berarti itu dosa. Atau yang kedua, perkara itu kalau seumpama diketahui oleh orang lain, kok kita kurang suka, maka itu berarti al-ithmu, itu dosa, perkara yang tidak baik. Dan ini sebenarnya di dalam hadis-hadis yang sebelumnya, ini sudah ada juga hadis-hadis yang serupa. Bahkan dalam hadis yang kita dengarkan ini, satu kali Nabi bersabda kepada satu orang sahabat, dan sahabat itu ingin tahu, ya Rasulullah, bagaimana saya ingin tahu ini dosa atau enggak. Maka kata Nabi, pegang dadamu. Kalau ada masalah, ada satu urusan yang sedang mau kita kerjakan, pegang dada. Tengok, kok hati ini enggak tenang, tinggalkan. Itu berarti dosa. Tapi kalau hati itu kok tenang, nah silahkan kerjakan. Karena kata Nabi, hati yang masih dalam fitrah yang baik, pasti hal-hal yang buruk itu hati nggak akan tenang. Dan hati yang memang kalau hati itu masih bersih, kalau perkara itu baik, dia kerjakan, maka hati itu akan menjadi tenang. Nah, ini kembalinya kepada urusan hati yang belum menjadi rusak. Kalau hati sudah rusak, maka nggak bisa kita ikuti. Bahkan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ini dalam riwayat yang di hadis yang di belakang, wa in aftuka, walaupun orang-orang memberi fatwa kepada engkau. Tapi ini dalam hadis yang kedua tadi ya, dalam hadis yang kedua. Hadis yang kedua yaitu sahabat Wabisah bin Ma'bad berkata, satu orang sahabat. Ini hadis yang kedua yang maknanya hampir-hampir sama isinya. Yaitu satu orang sahabat namanya Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika baru saja datang, tahu-tahu Nabi mengatakan, "Ji'ta tas'al 'anil bir." Kamu datang bertanya mengenai kebaikan kan? Padahal belum ada pertanyaan tapi Nabi sudah memberi jawaban. Di sini dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, para ulama mengatakan ini termasuk mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu mukjizat. Nabi itu punya mukjizat terlalu banyak, bukan cuma satu dua, enggak, terlalu banyak. Lah di antara mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kejadian dengan Wabisah ini tadi. Sahabat namanya Wabisah bin Ma'bad. Baru saja datang, tahu-tahu Nabi langsung nyampaikan, kamu datang untuk hal ini kan? Kenapa? Memang sudah diberitahu oleh Allah melewati Jibril. Fulan ibnu Fulan datang, nanti akan bertanya, kamu jawab. Maka tahu-tahu orang itu datang langsung. Nabi mengatakan, kamu datang untuk bertanya mengenai kebaikan, betul? Maka orang ini pun mengatakan, betul ya Rasulullah. Jadi ini hadis ada penyebabnya seperti tadi, bahwa dia datang belum lagi bertanya, tapi sudah langsung diberikan jawaban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang sama kurang lebih dengan hadis yang pertama tadi kita dengar. Nah, Nabi memberikan jawaban, apa kata Nabi? Engkau bertanya tentang kebaikan, maka aku menjawab iya. Maka Nabi mengatakan, kamu tengok, istafti kolbak. Tengok apa yang diputuskan oleh hatimu. Kebaikan itu adalah apapun yang membuat jiwa dan diri itu tenang. Kalau hati kita tenang, jiwa kamu tenang, berarti perkara itu baik. Sedangkan dosa adalah perkara yang meragukan di dalam jiwa, di dalam hati, dan membuat ragu di dalam dada. Apapun yang meragukan. Bahkan Nabi tambahkan di sini, wa in aftakan nas wa aftuka. Walaupun
manusia. Di sini annas yang dimaksud kata para ulama adalah yang dimaksud orang alim. Walaupun engkau sudah bertanya hal itu kepada satu orang ulama, tetapi kalau engkau memang sudah tahu hakikatnya perkara tadi misalkan kurang baik, tapi yang memfatwakan ini agak keliru, tidak usah ikut itu fatwa. Karena hati ragu, tinggalkan. Wa in aftuka, walaupun orang-orang yang dimaksud di situ ulama, kan nggak mungkin kita minta fatwa pada orang bodoh. Nah sekarang yang tahu kondisi itu kita sendiri, pribadi kita tahu, hati tidak tenang, ya tinggalkan, walaupun fatwanya katanya seperti ini. Wa in aftuka, walaupun para ulama misalkan memberikan fatwa yang berbeda dengan kenyataan yang engkau ketahui. Ini hal-hal yang meragukan, itu tinggalkan. Hadis yang pertama, da'ma, di sebelumnya, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang engkau tahu, engkau ragu, menuju hal-hal yang engkau tidak ragu di dalamnya. Jadi kalau sudah hal itu meragukan, itu biasanya enggak baik. Maka tinggalkan, kata Nabi, kerjakan perkara-perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini berulang-ulang, diulang di dalam beberapa hadis sebelumnya. Hadisun sahih, hadis ini adalah hadis yang sahih, dikuatkan tadi dengan hadis yang kedua. Hadis yang pertama hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang kedua Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala juga meriwayatkan sebagai syawahid, pendukung daripada hadis yang pertama. Al-hadits tsamin wal 20, hadis yang ke-28. Hadis yang setelahnya. An Abi Najih, diriwayatkan daripada satu orang sahabat, yaitu Abu Najih. An Abi Najihin, daripada Abu Najih, Al-Irbad ibni Sariyah, yaitu Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Qala, telah berkata sahabat Abu Najih Irbad ibnu Sariyah, wa adhana, telah memberikan nasihat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'idatan, dengan satu mau'idah, satu nasihat, wajilat minhal qulub, wajilat yang menjadi takut, minha dikarenakan mendengarkan nasihat tadi, al qulubu hati, wadharafat, dan menjadi menetes, minha daripada mendengarkan nasihat tadi, al uyunu, air mata. Kami satu hari diberikan nasihat oleh Rasulullah, kata sahabat Irbad bin Sariyah, mendengarkan nasihat Nabi, hati kami pun jadi takut, air mata kami pun menjadi menetes. Fakulna, maka kami pun mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha, seolah-olah wasiat ini, nasihat ini, mau'idatu muwaddi', nasihat orang yang akan berpisah. Sahabat macam seolah-olah faham, ini mungkin umur Nabi hampir habis, beliau hampir meninggal. Terasa ini nasihat macam nasihat orang yang mau berpisah. Fa'ausina, maka kami minta Tuhan memberikan wasiat kepada kami. Qala, maka Nabi bersabda, usikum, aku memberikan wasiat kepada kalian, bitaqwallahi, untuk selalu takwa kepada Allah azza wa jalla, wassam'i wat ta'ah, wassam'i, dan selalulah mendengar, wat ta'ati, dan selalulah taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun, wa in ta'ammara, walaupun dijadikan amir, walaupun menjadi pimpinan, alaikum, ke atas kalian, abdun, seorang budak, fa innahu, sesungguhnya man, orang, ya'ish, yang hidup, minkum, di antara kalian, fasayaro, maka siap di antara kalian akan ada orang yang umurnya akan panjang, fasayaro, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, ikhtilaf yang begitu banyak. Fa'alaikum, maka hendaklah kalian berpegang, bisunnati, dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang diberi petunjuk oleh Allah. Addu, kalian gigitlah, alaihat, sunnah-sunnah tadi, bin nawajid, dengan gigi geraham kalian. Nawajid bisa gigi geraham, bisa juga gigi taring. Ini beberapa ulama menerjemahkan dengan beberapa terjemahan yang beda. Maknanya gigit itu sunnah dengan kuat. Wa iyyakum, dan kalian jauhilah,
wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru, bid'atun adalah bid'ah, wa kulla bid'atin, setiap bid'ah, dhalalatun adalah sesat. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. Wa qala, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih, hadis ini hadis hasan dan juga sahih. Dari hadis ini, hadis yang cukup panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Begitu juga Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Satu orang sahabat mengatakan, kami diberi nasihat oleh Rasulullah SAW. Dan nasihat kalau diberikan oleh Nabi pada sahabat, sahabat itu pun menceritakan pada kita, maka maknanya nasihat ini pun juga berlaku untuk siapapun orang setelah sahabat sampai pada kita sampai hari kiamat. Apa itu nasihat Nabi? Nasihatnya itu tidak diceritakan kecuali hanya yang ada di sini, tapi panjang. Hanya saja sahabat mengatakan, kami diberi nasihat sampai hati itu menjadi takut pada Allah, bergetar hati. Kemudian saking dalamnya nasihat Nabi itu, air mata pun menetes. Maka di sini kata para ulama, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan dari hadis ini pun menjadi penting bagi kita, terutama kepada para alim ulama dan kita semua. Tidak cukup hanya kita tuh belajar ilmu-ilmu syariat macam fikih, hadis, entah itu faraid dan lain sebagainya, kecuali juga kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hati untuk melembutkan hati. Jadi jangan cuma kita belajar fikih, tata cara sholat, tapi hati kita keras nggak bisa nangis di hadapan Allah. Ini kan rusak. Sibuk nanti bahas hal ini, hal itu, ikhtilaf. Apalagi kalau sudah membahas fikih, fikih itu kan membahas dalil-dalil, akhirnya beradu. Wah, menurut saya ini sunnah, menurut lain bid'ah, cari dalil, bantah dalil orang. Yang sana cari dalil, bantah lagi yang sebelahnya. Bukannya membuat hati dia lembut, malah menjadi keras. Nampaknya ilmu bertambah, tapi hatinya keras, tidak pernah menangis di hadapan Allah. Ini kata para ulama, nasihat itu penting. Maka memang nasihat itu penting, tapi bukan tiap hari. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini urusan nasihat ya, kalau cari ilmu tiap hari, tapi nasihat yang dalam-dalam itu jangan sering-sering. Abdullah ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhallaluna fil mau'izah. Nabi itu kalau sudah memberi nasihat itu agak jarang-jarang, nggak sampai tiap hari. Kenapa? Beliau pun memberikan satu alasan. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, makhafatas sa'amah. Nabi memberikan kami nasihat yang dalam-dalam tadi agak jarang-jarang, karena Nabi mengkhawatirkan nanti kami bosan mendengarkan nasihat. Jadi kalau beri nasihat ini ada ilmunya. Jangan hobi nasihat tiap hari. Lebih parahnya sehari 3 kali. Akhirnya orang yang diberi nasihat termasuk anak, itu jadi mental, hilang, kabur dari kebaikan. Maka dari dalil ataupun pesan Nabi yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi, kata beliau, Nabi itu kalau sudah beri nasihat yang supaya riqqatul qalbi, hati menjadi lembut, itu kata beliau diberikan jarang-jarang supaya nggak bosan. Maka beliau membuat satu pemahaman, walaupun ini nggak dibuat Nabi. Diriwayatkan bahwa sahabat Abdullah ibnu Mas'ud setelah Nabi wafat, kalau memberi mau'izah itu beliau khususkan 1 minggu 1 kali hari Kamis. Wah, bid'ah ini? Tidak bid'ah. Nabi kan nggak memberikan satu batasan. Sama dengan kita di sini buat kajian, Bapak Ibu yang mulia. Masjid Nurul Fajar kajian hari Ahad pagi, kajian hadis. Lah, emangnya hari Senin tidak boleh? Apakah kemudian kita katakan tidak boleh memberikan satu ketetapan mewajibkan yang tidak diwajibkan Nabi? Ya, ini orang terlalu entahlah pemahamannya. Memang Nabi nggak mewajibkan kita kan untuk ngaji hadis harus hari Ahad, hari Minggu, enggak kan? Hari Senin boleh. Lah kenapa kita putuskan apakah kita mewajibkan hari Ahad? Enggak. Ya memang untuk memudahkan. Sama, sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau
Yudzakir kulla yaumi khamis. Diterangkan bahwa beliau memberikan mau'idhah itu setiap hari Kamis kepada sahabat-sahabatnya. Ya, tadi karena khawatir nanti sahabat-sahabat yang lain itu, kawan-kawan beliau, murid-muridnya takut nanti bosan dengan kebaikan. Orang tuh bosan tuh dengan semua hal. Keburukan juga mudah bosan, kebaikan juga mudah bosan. Maka harus hati-hati jadi pembimbing, jadi guru. Jangan sampai murid itu karena terlalu sering dinasehati, terlalu sering, malah akibatnya dia ini jauh daripada kebaikan. Harus pandai-pandai memilih, menggunakan kesempatan dan waktu. Maka kata sahabat, kami mendapatkan nasihat dari Nabi itu sampai hati kami bergetar. Kemudian air mata kami menetes. Maka kami pun mengatakan, ya Rasulullah, sekarang kami dengarkan nasihat mau'idhah ini seolah-olah mendapatkan nasihat dari orang yang mau berpisah. Tuhan seakan-akan mau pergi jauh, entah macam meninggal dunia dan lain sebagainya. Maka kami minta Tuhan untuk memberikan wasiat pada kami. Maka Nabi mengatakan, bertakwalah kamu, usikum bitaqwallah. Yang pertama nih nasihat Nabi, bertakwalah pada Allah. Jalankan perintah Allah, jauhi maksiat pada Allah. Jangan kita ini melanggar perintah Allah, itu namanya takwa. Menjalankan perintah, meninggalkan maksiat. Yang kedua pesan Nabi, wassam'i watta'ah. Ini kepada pimpinan atau orang-orang yang dikatakan ulil amri. Orang-orang yang urusan kita dipasrahkan pada mereka. Termasuk ulil amri itu ulama. Ulil amri itu diantaranya pemerintah. Ulil amri kalau kita ini berada dalam satu tempat, siapa amirnya itu ulil amri. Maka Nabi memberikan arahan, wassam'i watta'ah. Selalulah mendengar dan selalulah taat. Tapi di sini para ulama banyak memberikan satu arahan. Urutan pertama, ittaqullah, usikum bitaqwallah. Ini bukan sembarangan. Satu ulama besar, Syah Waliyullah Ad-Dahlawi, dalam kitab beliau ketika menerangkan hadis ini, maka beliau katakan, kenapa kok Nabi mengatakan usikum bitaqwallah, baru kemudian yang kedua Nabi mengarahkan untuk taat pada pimpinan. Maknanya luar biasa. Taat kepada pimpinan itu penting, bahkan wajib, tapi ada syarat. Usikum bitaqwallah, selagi pimpinan tadi tidak maksiat pada Allah. Maknanya kalau mereka memerintahkan kebaikan, memerintahkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama, wajib taat. Tapi kalau sudah bertentangan dengan agama, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ceritanya taat pada makhluk kalau urusannya itu adalah urusan maksiat kepada khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urutan yang sangat penting. Syah Waliullah Ad-Dahlawi beliau mengatakan ini urutan bahwa taat kepada pimpinan, kepada siapapun. Kalau dia pimpinan kita harus, tapi ada syarat, yaitu harus ada kaitannya tidak bertentangan dengan agama. Kalau sudah bertentangan dengan agama, tidak perlu taat. Bukan wajib lagi, bukan tidak wajib taat, tidak perlu taat. Kalau tidak wajib kan masih boleh. Nah, dia bukan tidak wajib, tidak perlu taat. Nah, kalau mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan agama, wassam'i watta'ah, maka hendaklah kita selalu mendengar dan mau taat dengan apa yang mereka sampaikan. Terus Nabi mengatakan, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun nanti yang jadi amir, pimpinan kalian itu seumpama seorang budak. Di sini Nabi memberikan contoh seperti berandai-andai. Karena kita sekarang membahas tentang hukum Islam ya tentu. Masjid masa membahas hukum selain Islam. Dalam hukum kaidah agama, budak tidak boleh jadi pimpinan. Nggak boleh. Itu nggak sah. Seumpama di dalam kekhilafahan Islam kok ada budak jadi pimpinan, itu nggak sah. Tapi Nabi di sini menerangkan saking pentingnya taat pada pimpinan. Kok seumpama terjadi hal yang gak mungkin seperti ini, pimpinan kamu budak pun wajib taat selagi dia taat pada Allah dan Rasulnya. Padahal itu kan gak mungkin. Ada beberapa hal
yang diberikan contoh-contoh hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa membangun masjid walaupun ukuran masjid itu hanya seukuran jarak di antara dua paha dia, maka Allah akan masukkan dia dalam surga. Ini ada hadisnya. Lah kok buat masjid sekecil itu? Apa ada? Enggak ada. Sama dengan hal yang ini. Nabi katakan seumpama budak jadi pimpinan, wajib taat. Lah sekarang memang budak bisa jadi pimpinan? Enggak bisa. Jadi di sini kok ada takdir seperti itu terjadi, dan memang sebenarnya itu enggak mungkin terjadi, tetap juga kita ini wajib taat pada pimpinan dengan syarat-syarat mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Di sini makna sebenarnya penekanan pentingnya taat kepada pimpinan. Karena orang tuh kalau sudah nggak punya jiwa taat, ini bahaya. Kalau nggak punya jiwa taat berarti jiwa pemberontak. Kalau sudah ada jiwa pemberontak, dalam hukum Islam ada. Walaupun mereka itu Islam, diperangi. Maka banyak cerita, riwayat, yang mana orang-orang yang mereka itu walaupun Islam di kalangan sahabat, ketika sudah nggak taat pada amir pimpinan khilafah pada waktu itu, maka mereka diperangi, disuruh kembali untuk taat kepada pimpinan yang sah, yang masih taat pada Allah dan Rasulnya. Kemudian ini hadis yang lanjutan daripada hadis ini agak panjang ya, tapi kita luangkan waktu sedikit. Nabi memberikan nasihat, kata Nabi, fa innahu man ya'ish minkum, nanti ada di antara kalian yang akan hidup, yang umur panjang, maka nanti dia akan melihat ikhtilafan katsira, ikhtilaf, perbedaan yang begitu banyak. Ini pun di antara mukjizatnya Rasulullah. Kata Nabi, di antara kalian nanti mungkin ada yang umurnya panjang, selepas itu melihat perbedaan pendapat yang begitu banyak. Maka Nabi beri nasihat, memang itu akan terjadi ikhtilaf yang begitu banyak. Kuncinya, kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ingin selamat daripada fitnah-fitnah itu semua, caranya tetap berpegang teguh dengan sunnahku. Ini yang pertama. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpeganglah kepada sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang memang betul-betul sudah diberikan hidayah petunjuk oleh Allah. Khulafaur Rasyidin itu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk Hasan radhiyallahu taala anhu. Jadi para khilafah ini adalah orang-orang yang melanjutkan perjuangan Nabi, ikut sunnah Nabi dan ikut juga sunnah mereka, maka nanti orang itu akan menjadi selamat. Kemudian Nabi bersabda, Nabi lanjutkan sabda beliau, bahwa kata Nabi, pegang, gigit sunnah itu, pegang erat-erat dengan gigi geraham kalian, dan kalian jauhilah muhdatsatul umur, perkara-perkara yang dibuat baru dalam agama. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat. Ini sama dengan hadis yang nomor 5 yang diceritakan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini hadis, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu masuk neraka. Di sini yang dimaksud bid'ah, hadis ini adalah am urida bihil khusus. Hadis ini adalah hadis yang umum, tapi yang dimaksud itu adalah hal yang khusus. Jadi dalam hadis, dalam Al-Quran, itu ada lafadz-lafadz yang mana lafadz itu umum, tapi yang dimaksud itu khusus. Lafadznya umum seperti tadi, setiap bid'ah itu sesat. Bahasanya kan setiap, umum, tapi yang dimaksud itu adalah yang khusus. Tidak semua yang sesat itu adalah bid'ah yang tidak ada dalil daripada syar'i. Karena bid'ah itu secara bahasa, secara lugha adalah satu hal yang baru yang tidak ada di zaman Nabi. Hal itu baru tidak ada di zaman Nabi, itu bid'ah secara bahasa. Sedangkan secara istilah, nah, itu secara bahasa tadi seperti itu, tidak ada di zaman Nabi. Lah kalau kita mengikuti secara lughat atau secara bahasa tadi, kalau kita menggunakan hadis tadi digunakan secara umum, kan membuat satu pemahaman yang akhirnya terlalu sempit. Akhirnya apapun yang nggak ada di zaman Nabi jadi bid'ah. Padahal banyak hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi tapi ternyata bukan bid'ah. Madrasah-madrasah kan nggak ada di zaman Nabi.
Apakah kemudian kita katakan bid'ah? Ya, kalau seumpama pun dikatakan bid'ah, itu bid'ah yang baik. Dan ini keterangan sudah diulang semua di pembahasan hadis yang kelima. Kemudian tadi hadis yang Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Ini juga satu hadis yang sangat penting. Jadi Nabi mengatakan ikut sunnahku dan ikut sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ini kan dua perkara. Ikut sunnah saya dan ikutlah sunnahnya khalifah ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain. Ikut sunnah mereka. Tapi kemudian di dalam lafaz setelahnya Nabi mengembalikan domirnya kepada domir yang wahdah, satu saja. Addu 'alaiha. Kalian gigit sunnah tadi. Harusnya kan kalau orang yang belajar nahwu shorof ini kan addu 'alaihima. Karena kan Nabi mengatakan ikut sunnahku dan sunnahnya khalifah. Dua. Ikut sunnahku, ikut sunnahnya khalifah rasyidin. Dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Kalau dalam bahasa Arab yang pas itu addu 'alaihima. Tapi dalam hadis ini bukan menggunakan kata-kata 'alaihima. Addu 'alaiha. Kalian gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Kenapa di sini kok kembalinya kepada domir mufrad? Domir yang kembalinya hanya untuk satu. Di sini kata para ulama, ini bukan kata saya nukil. Termasuk dalam kitab sarah daripada yang singkat daripada sarah Arba'in Nawawi ini dalam kitab Al-Bayan. Beliau mengatakan maknanya sunnah Nabi dengan sunnah khalifah rasyidin itu maknanya satu. Jangan diadu-adu. Karena saya sendiri pernah ketika bermudzakarah tentang bab bid'ah, maka para ulama termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i menerangkan hadis ini bahwa bid'ah itu ternyata terbagi. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Termasuk yang membagi bid'ah itu menjadi baik dan buruk siapa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melihat salat tarawih. Kok dibuat setiap hari berjamaah diimami satu orang. Maka kata beliau, ni'matul bid'ah hadhihi. Ini adalah bid'ah yang baik. Jadi yang mengatakan bid'ah yang baik itu diantara orang yang pertama kali adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika saya pernah bermudzakarah dengan membawa pemahaman dalil hadis ini, satu orang menjawab, lah Ustaz, kita itu, saya mau tanya Ustaz, kata dia, kita ini mau ikut Nabi atau ikut Umar? Nah, jadi salah paham. Nabi dengan Umar dibentur-benturkan. Kalau zaman sekarang kan ada lagi pertanyaan yang lain kan. Lah ini ada orang membenturkan antara Nabi dengan Umar ibn al-Khattab yang sebenarnya itu tidak berbenturan. Yang mengatakan tidak berbenturan itu Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha, kata Nabi. Ikut sunnahku, ikut sunnah khulafa. Dan Nabi katakan, aku dan sunnah khalifah itu satu, jangan kalian pisah-pisah. Lah ini disuruhnya pilih ikut Sayyidina Umar atau ikut Nabi. Maka pada waktu itu saya enggak jawab. Saya sampaikan, saya tidak menjawab, tapi saya akan balik bertanya. Karena tidak semua pilihan itu ketika ada dua perkara kemudian bisa dipilih. Enggak, tidak semua hal ketika ada dua harus milih satu. Enggak. Maka saya balik bertanya, ketika Anda disuruh memilih ikut Allah atau ikut Rasulullah, pilih satu. Mana bisa coba Pak? Kalau kita disuruh ikut milih Allah atau ikut Nabi Muhammad, bisa dipilih. Ini yang milih ini bukan jawaban yang bisa, enggak. Pertanyaan yang salah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu saja enggak dipercaya, enggak percaya pada Nabi Muhammad, kafir. Enggak percaya pada Allah, kafir. Mana bisa dipisah? Orang yang tidak ikut Sayyidina Umar, maknanya dia tidak akan bisa ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikut sunnah khalifah itu maknanya siapa yang ikut Sayyidina Ali, siapa yang ikut Sayyidina Umar, siapa yang ikut Abu Bakar, maka maknanya dia pasti ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal-hal ini tidak semuanya itu bisa dipilih. Kadang ada orang disuruh milih, itu bukan pertanyaan, pertanyaan yang salah, nggak perlu jawaban. Apakah pertanyaan yang salah kemudian berhak untuk mendapatkan jawaban? Ya nggak berhak lah.
yang berhak untuk mendapatkan jawaban ketika pertanyaannya itu benar. Ya, kalau pertanyaannya masalah, ya pertanyaan yang diperbaiki. Pertanyaan yang perlu diperbaiki. Jadi dalam hadis ini hadis yang panjang memang tentang pembahagian bid'ah. Ya, kalau diulang ini panjang. Bid'ah ini menurut mayoritas ulama, dan itu madzhabul arba'ah, selagi hal itu tidak bertentangan dengan dalil Quran, dalil hadis, ada dalilnya, maka kalaupun dikatakan bid'ah, maka berarti perkara itu menjadi bid'ah yang baik. Tapi kalau bertentangan, perkara itu baru, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis dan dalil-dalil syar'i, itu bid'ah, dikatakan bid'ah yang buruk. Nah, tidak semua orang boleh membuat hal-hal baru. Yang mengukur ini bid'ah baik, bid'ah buruk bukan kita ya, bukan pula melebarkan, enggak, ada pakarnya. Siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka tuh pakarnya, dan orang-orang yang levelnya ada sedikit di bawah mereka, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam An-Nawawi. Kalau mereka sudah katakan ini bid'ah yang baik, itu fatwa dari ulama, bukan hal yang dibuat-buat. Nah, jadi enggak semuanya juga boleh mengatakan ini bid'ah yang baik ya, enggak. Tidak juga dibuka lebar, itu pembahasan dikembalikan kepada orang yang pakar di dalam bidangnya. Jadi alhamdulillah ini yang bisa kita dengarkan. Berarti ada 2 hadis dalam garis besar, tapi secara terperinci tadi kita dengarkan ada 3 hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga bisa kita ambil pelajaran, dan mungkin sebelum kita tutup ada yang hendak bertanya, dipersilahkan. Sudah waktunya sholat isyraq. Ada yang hendak bertanya? Bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang hendak bertanya? Ya, saya kira cukup. Demikian mungkin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita bahas. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.